Dengan biaya 1 triliun per hari, potensi korupsinya akan sangat terbuka, luar biasa besar. Nah, di sisi lain, program ini otomatis jadi program Jawa sentris. Sementara Pak Jokowi itu sudah lama ingin Indonesia itu sentris, semua sama, semua merata, semua kebagian. Nah, mengapa disebut Jawa sentris? Ya, penduduknya terbanyak di Pulau Jawa. Ya, sudah pasti duitnya bakal lebih banyak berputar di Pulau Jawa. No. Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik bersama Om Begawan ini. Dalam kehidupan bernegara, yang paling penting banget ini, mau bagaimanapun, sektor pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor yang mendasar bagi rakyat. Pendidikan dan kesehatan harus jadi perhatian penting bagi calon presiden pengganti Pak Jokowi nanti, penerusnya. Coba kita bandingkan program unggulan Prabowo Gibran dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Lebih realistis yang mana nih antara dua capres ini? Kalau yang capres nomor 1 biarin aja lah. Nanti dikupas yang lain waktu maksudnya. Yang jelas ini dua hal. Negara tidak berharap timbal balik dana. Artinya program itu benar-benar membutuhkan anggaran yang gede untuk masyarakat, tapi baliknya tidak langsung. Jika masyarakat sehat dan cerdas, maka negara bisa maju, itu jelas. Tapi tidak langsung. Nah, dari kemajuan itulah, negara akan mendapatkan pemasukan sebagai pengganti APBN yang sudah dikeluarkan anggaran tadi. Nah, pasangan Prabowo Gibran itu menetapkan program makan siang dan minum susu gratis. Susu gemoy. Nah, serta bagi anak usia sekolah, baik yang bersekolah umum maupun yang berada di pesantren-pesantren. Ya, jika melihat sasarannya, ya tidak ada masalah sebenarnya itu. Sama program itu tidak ada masalah itu. Ya, sama sekali tidak ada masalah. Dengan makan siang maupun susu gratis itu renek problem. Lalu masalahnya di mana? Ya, masalahnya ada pada kebutuhan anggaran. Bayangkan nih, dalam 1 tahun program makan siang dan susu gratis akan menghabiskan anggaran 400 triliun. Oh, ini duit kabeh. Nah, jika setahun itu terhitung hanya 365 hari, artinya sehari butuh 1,1 triliun. Bener nggak? 1 triliun lebih itu, bendino itu. Duit 1 triliun lebih mau diwujudkan makan siang dan susu gratis. Ora kelempokan itu. Nah, sekali lagi tak ulang loh. Tak ulang, mau Begawan supaya masyarakat paham tuh. Program makan siang dan susu gratis itu ada 35 hari dalam 1 tahun dengan anggaran 400 triliun. Kenapa sehari bisa menghabiskan 1 triliun lebih? Soalnya jumlah sasarannya mencapai 77 juta jiwa. 77 juta jiwa. Akeh ini. Dengan rincian 44 juta anak sekolah, 30 juta anak prasekolah, dan sisanya ibu-ibu hamil. Bandingkan dengan programnya Pak Ganjar Mahfud, yang hanya membutuhkan anggaran 500 triliun untuk 21 program selama 5 tahun. Artinya per tahun butuh anggaran 500 triliun untuk 21 program. Banyak. Sementara Prabowo Gibran menghabiskan 400 triliun hanya untuk 1 program, untuk makan gratis dan susu gratis. Nah, teman saya malah bilang, ngabisin duit 1 triliun lebih itu per hari hanya untuk makan siang dan susu gratis. Lah, itu jelas menyesatkan itu. Lah, apa duitnya baik? Hanya dipakai makan gratis dan susu gratis. Dan semuanya dihabiskan. Wah, cilokon itu nanti. Lah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, 500 triliun itu buat 21 program. Tiap tahunnya loh itu. Ya, coba lebih realistis yang mana? Ki masyarakat kudu mikir ini. Jangan mau gagih, pokok men. Nggak bisa, harus cerdas masyarakat.
Dan di antara 21 program itu, salah satunya adalah kesehatan dan pendidikan tetap jadi perhatian nomor 1. Prioritas itu. Sasaran programnya juga lebih tepat dan dibuat oleh Pak Ganjar lebih bagus. Misalnya nih, untuk pendidikan ini panjenengan harus tahu ini. Selain ada KIP kuliah. Yang baru dari Pak Ganjar ini. 1 sarjana untuk 1 keluarga miskin. Ya keluarga miskin ya perlu untuk ada yang jadi sarjana. Artinya yang dibantu itu ya memang yang butuh bantuan. Lalu program 1 desa 1 fasilitas kesehatan dan 1 tenaga kesehatan. Baik dokter maupun perawat. Itu ditujukan bagi masyarakat pelosok, pedalaman. Nek kota ora sulit, ora kebingungan untuk mencari fasilitas kesehatan, rumah sakit komplit kalau di kota-kota. Ini pedalaman ini yang akan kita berikan program yang bagus dari Pak Ganjar Pranowo. Itu sulit terjangkau itu pedalaman itu. Butuh fasilitas kesehatan dan juga tenaganya. Nah, perhitungannya duit negara hasil pajak rakyat dikembalikan untuk rakyat yang membutuhkan terlebih dahulu. Prioritas yang membutuhkan dibandingkan rakyat yang mampu. Jadi tidak buang-buang duit percuma. Tepat sasaran itu programnya Pak Ganjar. Coba tanya pendukungnya Pak Prabowo itu. 1 triliun per hari itu dibuat semua ibu hamil menyusui, anak prasekolah dan anak usia sekolah. Nah bagi orang-orang yang mampu, yakin makan siang dan susu gratis yang mau diminum dan dimakan, dikonsumsi mereka. Ya kan itu ditujukan buat semua. Anak-anak misalnya kayak putrane Gibran, Jan Etes, Rafathar, Sedah Mirah, maupun anak artis. Anak-anak artis saat disodori jatah makan siang dari negara. Apa ya doyan? Oh susu mahal. Saat dikirimi paket makan siang dan susu, mereka mau terima. Mau. Ya kita harus memikir ke sana. Apa mereka gak dikasih? Kan anggarannya dihitung untuk semua kriteria tadi. Mengabaikan soal mampu dan tidak. Ya kocor kalau itu. Ya kayak misalnya Aurel Hermansyah sedang hamil misalnya. Saskia Sungkar lagi menyusui. Atau Mbak Kahiyang juga punya balita. Yakin jatah itu mereka konsumsi? Ya mungkin kalau ditanya ya diterima. Tapi Om Begawan ragu-ragu. Bisa dijamin jatah itu tidak diterima. Lalu bagi mereka yang nolak-nolak, gimana? Banyak yang menolak, ada banyak pesantren yang menolak untuk bantuan makan siang gratis dan susu gratis. Lah mumet tuh mikir itu lah. Nah silakan, bila ketemu orang-orang dari TKN atau TKD dari nomor 2, ditanya ya, bilang ada titipan pertanyaan dari Om Begawan nih. Misalnya jatah itu didistribusikan ke perumahan elit di kawasan mewah itu, apa ya dimakan sama mereka itu? Susune sak lemari, susu cairnya sak kulkas kok. Makan tiap hari pakai ayam goreng kayak Ipin Upin. Masa ransum mau diterima? Ini bukan berarti Om Begawan menolak program itu, bukan. Programnya itu bagus. Tapi akibat semua ibu hamil menyusui, anak prasekolah, anak sekolah dapat. Duitnya jadi terlalu banyak. Dan jadi nggak rasional, mikirnya mumet itu. Hitung-hitungannya di luar nalar. Mengapa Prabowo Gibran tidak membatasi pemberian itu hanya bagi keluarga PKH? Keluarga tidak mampu, gakin dan sebagainya. Atau misalnya ditambah kalangan buruh. Mereka itu mau dikritik kayak apapun, menang baik. Orang mungkin dijawab, nggak mau mengevaluasi. Bagi yang belum tahu, ini merupakan program paling ngoyo-woro. Orang genah atau bahasa Indonesia aja, orang mlebu sirah. Tidak masuk akal. Impossible. Dan tidak masuk akalnya bukan dalam aspek nominalnya saja, namun juga tata kelola program. Monitoring siapa nanti leading sektornya yang menang ini. Dan yang lain-lainnya, tetek bengiknya itu. Dengan biaya 1 triliun per hari, potensi korupsinya akan sangat terbuka, luar biasa besar. Nah di sisi lain, program ini otomatis jadi program Jawa sentris. Sementara Pak Jokowi itu sudah lama ingin Indonesia itu sentris, semua sama, semua merata, semua kebagian. Nah, mengapa disebut Jawa sentris?
Ya penduduknya terbanyak di Pulau Jawa. Ya sudah pasti duitnya bakal lebih banyak berputar di Pulau Jawa. No. Padahal jika kita mau jujur loh ini, tingkat konsumsi maupun kebutuhan gizi masyarakat Jawa sudah jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah pulau di luar Pulau Jawa. Mungkin seandainya di rata-rata loh. 80% ibu hamil, ibu menyusui, anak prasekolah dan anak usia sekolah itu sudah mendapatkan gizi standar, khususnya di Pulau Jawa. Nah, dengan begitu, sebenarnya di Jawa bisa diasumsikan yang butuh diperbaiki gizinya ya cuma 20% saja. Asumsi 80% itu tidak semua wilayahnya sama loh. Kayak kota Semarang misalnya, Purwokerto, Cirebon, Tangerang, Malang, Batu, dan banyak kota di Jawa. Tingkat kehidupannya sudah baik. Ya, data anak stunting kan rata-rata di bawah 5% itu. Itu menunjukkan kecilnya rakyat Indonesia yang butuh dibantu perbaikan gizinya. Nah, ya, kubu Prabowo Gibran itu mengklaim nanti saat pelaksanaan bahkan melibatkan banyak UMKM di daerah-daerah. Piye caranya? Gimana caranya? Ya dipikir mudah ini mengatur itu semuanya. Ribet itu. Yakin UMKM yang terlibat itu beneran UMKM yang benar-benar milik masyarakat. Yang home industri atau buat para pendukungnya saja. Nah, sebelum saya sampai ke pengelola UKM, ya siapa leading sektor atau dinas yang bagian mengurusi program ini? Atau ada kementerian khusus untuk menangani makan gratis dan susu gratis ini. Anggarannya 400 triliun tuh. Harusnya ada aturannya, ada kementeriannya sendiri. Nah, bila dilihat dari tujuannya, maka dinas kesehatan yang jadi pengelola, kelihatannya gitu loh. Bila dilihat dari sasarannya, sebagian besar anak sekolah, maka dinas pendidikan yang akan dipasrai mengurusi. Nah, beda sekali seandainya dilihat dari penyedia makan siang atau susu gratis, bisa dinas koperasi dan UMKM. Atau dinas perdagangan lah, jika urusan berkaitan dengan bahan-bahan pokok makanan. Untuk membuat makan siangnya itu. Nah, gimana nih? Apa ramumet ini? Lah bayange wae cekot-cekot nang sirah ora cetha. Lah andai prosedur itu misalnya sudah ACC wis setujui itu. Lalu terkait UMKM yang mau dilibatkan, syaratnya apa? MOU-nya gimana? Apakah UMKM mampu memenuhi kebutuhan tiap zona? Atau tiap sekolah misalnya? Nah, bila diibaratkan tiap kelas SD ada 25 anak, butuh sedikitnya itu 150 Pak untuk makan siang. Oh, orang gampang itu nyari UMKM tuh. Mampu menyediakan makan siang hari sebanyak itu. Itu baru satu sekolah loh. Berapa sekolah dalam satu kabupaten kota? Berapa jumlah siswanya? Ya akhirnya bukan kelas UMKM yang bisa melayani, tapi kelasnya sudah kayak catering yang mencukupi semua peralatannya. Ya sekelas Cilipari lah. Usaha catering punyanya Gibran, cawapresnya Pak Prabowo yang punya program ini. Ya akhirnya klop-klop saja lah. Itulah masyarakat harus cerdas. Membaca program capres-capres harus dengan nalar, harus dengan pemikiran, harus dengan kejernihan pemikiran. Bagaimana masyarakat akan memilih pemimpin yang punya program yang hebat untuk Indonesia lebih unggul. Begitulah Ngompol. Ngopini politik bersama Begawan. Sampai jumpa. Dadah.